7 pahlawan, 6 jenderal, dan 1 perwira dalam 1 malam, dalam 1 lubang, mati dibantai organisasi keji PKI. Untuk itu, golongan kiri harus dimusnahkan. Seluruh anggota dan antek PKI wajib dihukum. Saya ingat betul, setelah pulang dari madrasah, Simbah bercerita kepada saya. Pada suatu malam, di bawah sinar rembulan yang dipeluk langit mendung, suara wiritan sayup terdengar dari langgar desa, memanjatkan pujian dan syukur atas kehidupan kepada Tuhan. Sekitar jam 9 malam, ucapan syukur itu dilenyapkan kegaduhan. Warga bersautan, "Ayo! Usir saja! Usir! Bakar saja! Jangan beri ampun! Bakar!" Pintu rumah digedor, teriakan lantang berbunyi, "Saudara Suliman, Anda sudah terkepung. Kalau ingin keluarga saudara selamat, menyerahlah atau kami seret Anda keluar." Simbok kaget lalu membuka pintu. Simbah hanya menatap bingung dari amben. Pintu dibuka, terlihat Den Projo, lurah kami. Simbah mempersilahkan masuk. Simbok berlari mencari bapak di langgar. Warga gelisah karena yang dicari tak kunjung datang. Dan kemudian dari luar rumah terdengar seruan, "Itu dia orangnya! Pengkhianat! Tangkap!" Keluar ruang tamu, 2 tentara melejit. Simbok menjerit, "Pak, jangan Pak! Salah apa anak saya?" Dan di antara obor dan petromak yang membara dan berdansa, di antara bambu dan batu, di antara parang dan laras panjang, serentak berseru, "Seluruh anggota dan antek PKI wajib dihukum! Allahu Akbar!" Saya, Sumarah, yang besar di negara hukum rimba, yang rela bekerja jauh dari tanah kelahiran saya di Karangsari, seorang pesakitan dan seorang budak, memohon kepada Dewan Hakim yang terhormat
untuk tidak merenggut hak saya untuk berbicara tanpa interupsi. Ada kalanya saya akan berhenti jika memang sudah waktunya untuk berhenti. Ini bukan pembelaan. Saya tidak perlu banding atau apalah namanya. Sebab saya ini hanya lulusan SMA. Tidak pernah diajari ilmu hukum. Tidak ada salah atau benar menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Sebab saya paham betul. Selama 12 tahun saya dididik hanya untuk memahami bahasa majikan. Mencuci, mengepel, memasak, menidurkan anak majikan, hingga memanjat genteng untuk membetulkan antena televisi. Selama 12 tahun pula ditanamkan bahwa kesederhanaan adalah panutan hidup. Dari jadi babu di kota, dapat gaji tak seberapa. Kemudian dibagi dua. Sebagian saya kirim ke kampung, dan sebagian lagi ditabung. Kemudian habis untuk kabur kembali ke desa karena saya sudah tidak tahan, karena dibinatangkan oleh majikan, karena berani mengambil hak saya untuk tidur siang. Pernah sekali saya mencoba peruntungan, mengejar impian untuk mapan. Saya nekat melamar PNS. Dimintai surat bersih diri dari ormas terlarang sebagai syarat. Pak Lurah dengan nada lirih menerangkan ketika saya berada di kantornya. Sum, kamu harusnya lebih ngerti perkara ini. Harusnya kamu paham betul siapa bapakmu. Lalu esoknya, di serambi langgar yang sepi, saya dengar Mbok De Jumilah berbisik. Adalah si Sumarah itu loh ya, kok ketinggian karep. Masa keturunan antek kok mau jadi pegawai kantor? Saya yang berada di belakang kembali ke dalam. Saya dikerumuni rasa sakit. Kudapati air mata mengalir. Saya meraung dengan bibir yang terkunci. Ya Allah, ya Rabb. Apa iya saya, Simbah, Simbok, Yudarsi, dan Kang Rohiman menanggung dosa yang bahkan tidak kami ketahui benar atau salahnya menurut apa dan siapa. Hak kami tak lebih dari sekedar sampah, didepak dari negara sendiri, dikucilkan dari kawanannya sendiri. Setelah Mbok De Jumilah, juragan beras, berbaik hati menampung saya tanpa memandang siapa untuk bekerja menjadi akuntan di kota kabupaten.
setelah Mas Edi yang juga menaruh hati kepada saya. Mas Edi, baru datang, Mas. Komandan setor berapa hari ini, Mas? Oh iya, itu saya buatkan sedikit makanan untuk Mas Edi. Saya harap Mas Edi suka ya. Mas, Mas Edi, Mas Edi, Mas Edi tunggu. Lalu Mas Edi mundur teratur. Setelah mengetahui sejarah keluarga saya, karena haram jadah seorang tentara memperistri seorang seperti saya, harapan saya hancur. Pujurwati, saya pamit untuk pergi ke tempat sepi, di mana bayangan seorang Suliman tidak bisa mengikuti saya lagi. Akhirnya, dengan segala kemantapan hati, tanpa memandang benar atau tidaknya, menurut apa dan siapa, berbekal seorang calo, hasil menjual pekarangan Simbok, dan selipan uang 200.000 untuk Pak Lurah, saya meninggalkan cita saya dan segala kenangan-kenangan manis, lalu saya tanggalkan nama Binti Suliman. Seorang penderes kelapa, seorang kusir andong, seorang antek PKI. Supaya Sumarah, pemegang nem tertinggi Eptanas, mampu meraih impian untuk hidup yang lebih baik, mampu menjadi kupu-kupu yang indah, dan berangkat dengan sebuah pemahaman bahwa pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat dapat dibeli dengan uang. Karena yang tidak ada bisa diada-ada. Saya kira dengan pergi menuju tempat di mana bayangan Bapak tak dapat mengikuti saya lagi, nasib saya akan berangsur baik. Saya kira dengan menanggalkan nama Bapak, saya akan bermetamorfosis menjadi manusia yang pantas dimanusiakan. Tidak. Di balik jubah-jubah dan cadar-cadar majikan saya, tanpa memandang benar atau tidaknya menurut apa dan siapa, lagi-lagi saya menjadi selipan. Gaji yang merupakan hak saya selama setahun hilang untuk pelicin administrasi tetek bengek di sana sini. Saya disiksa dan saya dilecehkan. Bertahun-tahun saya dikesampingkan di negara saya